Pernahkah kalian memperhatikan bahwa orang ini mengejar sumber air, dan orang yang satu juga datang membawa botolnya, kendinya untuk mengejar sumber air. Dua-duanya mengejar dunia, saudara sekalian. Tempat dia hidup, tempat dia makan, tempat dia minum dan melanjutkan kehidupan. Tetapi lihatlah, ada yang mengejar sumber air dan tidak minum dari sumber air. Siapa? Orang dari selatan. Dia datang ke sumur, ingin minum dari sumur. Adakah air dari sumur yang dia minum? Tidak ada, saudara sekalian. Bahkan yang ada, dia muntahkan air-air itu karena dia jatuh ke dalam sumur. Apa yang terjadi? Ternyata rezekinya dibawa oleh orang yang datang ribuan kilometer dari timur, yang kemudian di dalam botolnya masih ada sedikit air dalam kendi tersebut. Pernahkah orang dari selatan menyangka bahwa air yang dia akan minum bukanlah dari sumur ini, tetapi dari orang yang berada dari timur, ribuan kilometer dia berjalan. Lihatlah rezeki, teman-teman. Di depan ada sumur, tidak ada satu tetes pun yang diminum. Justru air minum itu dibawa dari timur. Dan orang timur tidak pernah sadar bahwa kenapa ada air yang dia sisakan dari kendi itu. Ternyata air itu rezeki orang lain yang dia bawakan. Orang lain itu punya tenaga untuk mengambil rezeki dalam sebuah sumur. Tapi kalau Allah tidak berikan air dalam sumur itu, dia tidak akan dapat walau setetes, saudara sekalian. Justru rezekinya datang dari timur. Dan yang dari timur dengan entengnya menenteng kendi itu, tanpa pernah mengetahui bahwa ini bukan rezeki dia, tetapi rezeki orang yang akan datang dari selatan. Apa yang terjadi, saudara sekalian? Di penghujung kisah lalu Syekh mengatakan, tetapi itu baru mukaddimahnya. Inti dari kisahnya adalah, kami lalu terdiam lagi. Itu mukaddimah. Apa inti kisahnya, Syekh? Ternyata kata Syekh, tidak akan meninggal anak cucu Adam. Sesuai dengan sabda Nabi, tidak akan meninggal anak cucu Adam, siapapun dia. Kaya, miskin, tua, muda, anak pejabat, anak rakyat biasa, semuanya, saudara sekalian. Kata Syekh, tidak akan meninggal anak cucu Adam kecuali telah Allah sempurnakan rezekinya. Kami terdiam. Salah seorang teman kami dari Mali, salah satu negara di Afrika, mengangkat tangannya lalu mengatakan, apa maksud dari Allah tidak akan meninggal anak cucu Adam, Syekh, sampai Allah menyempurnakan rezekinya? Kata Syekh, tidakkah kalian melihat bahwa orang yang datang dari selatan jatuh ke sumur berapa kali? 2 kali. Yang pertama, dia belum meninggal, bukan karena jatuhnya benar, bukan. Karena ada rezeki yang belum dikasih Allah kepadanya. Dari mana rezeki itu? Sedikit air yang berada dalam botol yang dibawa dari orang timur. Maka semua kita, teman-teman, ini rumus Nabi, tidak akan ada yang meninggal kecuali Allah telah sempurnakan rezekinya. Makanya jangan pernah meminta, ya Allah, sempurnakan rezeki saya. Karena kalau sudah sempurna rezekimu, ya, pasti datang ajalmu. Ya. Mintalah pada Allah sebagaimana Nabi meminta, ya Allah, berikan kepadaku rezeki yang baik. Allahumma inni as'aluka rizqan halalan thayyiban. Ya Allah, berikan padaku rezeki yang thayyib. Tidak perlu memaksa untuk semua rezeki diberikan satu waktu, saudara sekalian. Karena kalau sudah sempurna rezeki anak cucu Adam, berarti ajalnya telah datang. Waktu untuk meninggalkan dunia telah datang. Itulah kenapa kita belajar dari kisah tadi. Syekh mengajarkan kita tentang dunia yang sangat singkat, yang mudah-mudahan kita hanya memandang dunia ini seperti dengan haknya, bahwa dia hanya dunia. Justru dunia ini adalah wasilah untuk kebaikan. Jadilah orang yang kaya, yang sekaya-kayanya, dan agar kekayaan itu bermanfaat dengan sebermanfaat-manfaatnya. Jadilah orang yang alim, ulama, yang dengan ilmu yang sebanyak-banyaknya engkau bisa memberi manfaat yang sebanyak-banyaknya. Jadilah orang yang kuat dengan sekuat-kuatnya. Dengan kekuatan itu engkau menolong orang yang sebanyak-banyaknya. Kejarlah dunia dengan sewajarnya, karena rezeki tidak akan tertukar. Dan kalau dia sudah sempurna, ajal pasti datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurul barur rahim. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Suatu ketika saya mengisi di Jakarta
di sebuah hotel yang Masya Allah besar. Kumpulan para pengusaha-pengusaha yang mayoritas memang mereka adalah orang Bugis. Seketika saya membaca kisah tadi yang diceritakan oleh Syekh kepada kami. Lalu saya tanya kepada mereka, jadi teman-teman, apakah kalian ingin disempurnakan rezeki atau dicicil saja? Mereka langsung kompak mengatakan, cicil saja Ustaz. Saya lalu mengatakan, kenapa? Bukankah kalian ketika minta rezeki selalu minta sesuai harapan kalian? Tidak mi Ustaz. Yang mana saja baik dari Allah. Itu saja Ustaz. Lihatlah teman-teman, konsep para pengusaha ini yang kumpul di hadapan saya, yang mayoritas mereka orang-orang kaya, datang dengan Ferrari, ada yang datang dengan Lexus dan macam-macam mobil-mobil mewah. Kemudian saya tanya, apakah kalian ingin disempurnakan rezeki atau dicicil saja? Kompak mengatakan, cicil saja Ustaz. Apakah mau sesuai harapan kalian atau biar Allah yang atur? Lalu kompak lagi mereka mengatakan, padahal ini pengusaha, mereka mengatakan dengan kompak, biar Allah yang atur Ustaz. Teman-teman, ternyata kita terlalu mengejar kesempurnaan dunia. Padahal kita tidak sadar bahwa kalau sudah sempurna dunia kita, akhir dunia itu sudah datang. Telah berawal awal akhirat. Telah berakhir dunia kita. Maka saudaraku, jangan terlalu sibuk dengan dunia lalu kemudian Anda meninggalkan sholat 5 waktu. Jangan sampai kemudian Anda sibuk dengan rapat-rapat Anda, lalu Anda lupa panggilan Allah telah datang. Maka lihat dalam panggilan Allah itu ada hayya ala salah, ada hayya ala falah. Bertanyakah kita kenapa tidak cukup dengan hayya ala salah? Ayo kita salat. Kenapa harus ada hayya ala falah? Kata para ulama kita, itu penegasan dari Allah bahwa siapa yang meninggalkan dunia lalu menuju salat, Allah jamin baginya kemenangan. Hayya ala falah. Al-falah bisa dua teman-teman, kemenangan, keberuntungan. Al-muflihun, ada surah dalam Al-Quran. Al-mu'minun, qad aflahal mu'minun, aflaha yuflihu. Aflaha itu apa? Beruntung. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang menuju pada kemenangan, orang-orang yang menuju pada keberuntungan. Anda akan selalu sial dengan hidup Anda kalau Anda tinggalkan sholat. Semua pekerjaan tidak akan beres teman-teman. Kelihatannya selesai tapi tidak beres. Apa yang membuat dia tidak beres? Ingat teman-teman, apa yang membedakan pekerjaan selesai dengan pekerjaan beres? Pekerjaan selesai mungkin pekerjaannya habis, tapi menimbulkan masalah setelahnya. Tetapi pekerjaan yang beres teman-teman adalah pekerjaan yang ketika dia selesai, dia akan pindah pada pekerjaan yang lain, yang lebih baik. Yang itulah kemudian Allah mengatakan dalam akhir ayat di surah Al-Insyirah, fa idza faraqta fansab. Jika engkau telah selesai dengan satu pekerjaan duniamu, pindahlah ke pekerjaan yang lain, dari satu amalan soleh ke amalan soleh yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan pastikan di setiap pekerjaan dunia itu ada zikirnya, ada kebaikannya, ada manfaat untuk orang lainnya, ada sedekahnya, ada niat salehnya untuk menolong anak yatim, ada niat baiknya untuk memberikan kepada fakir miskin. Karena dunia teman-teman sekalian tidak akan ada ujungnya. Di antara penyakit yang paling bahaya ketika Allah telah memberikan hati yang sudah tertutup bagi orang yang terlalu mengejar dunia, 3 hal. Dunia yang tidak selesai-selesai, sibuk yang tidak ada henti-hentinya, dan usia yang terus berlalu dan tidak ada keberkahannya. Naudzubillah min dzalik. Orang tiba-tiba tua, rambut tiba-tiba beruban, dan amal soleh tidak ada. Salat tidak sempurna, subuhnya selalu terlambat, paginya kemudian disibukkan dengan dunia, lupa bersyukur pada Allah, lupa mengingat nikmat-nikmat Allah. Karena orang-orang tersebut dijadikan hatinya telah tertutup dengan terlalu cintanya dia pada dunia. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya kita menjadi saksi bahwa subhanallah, ternyata rezeki kita di dunia ini, rezeki yang Allah titipkan adalah menjadi tanggung jawab Allah, sedangkan amalan kita menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Iqra kitabak, kata Allah, setelah nanti semua orang dimatikan, lalu dibangkitkan, lalu dibagikan catatan-catatan amal solehnya, Allah memerintahkan Iqra kitabak. Dalam surah Al-Isra Allah yang mengatakan, baca sendiri buku catatan amalanmu. Kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Hari ini kau lihat betapa menyesalnya dirimu. Dulu di dunia engkau banyak waktu untuk beramal, banyak waktu untuk sholat tahajud, banyak uang untuk disedekahkan, banyak harta untuk dibangunkan rumah tahfidz dan disedekahkan pada anak yatim. Tapi engkau lalai, engkau terlalu sibuk mengejar dunia, lalu kemudian engkau lupa akhiratmu. Padahal Allah berkali-kali mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, walal akhiratu khairu wa abqa, dan seterusnya ayat yang sangat banyak. Akhirat lebih utama dari dunia, akhirat lebih abadi dari dunia, akhirat lebih selama-lamanya
selamanya dan kekal dari dunia. Akhirat lebih menguntungkan dari dunia. Seluruh ayat tentang akhirat, semua kiasan tentang akhirat dan perbandingannya dengan dunia sudah Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bacalah Quran kita, hidupkan amal-amal soleh kita. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari orang-orang yang dibutakan, yang seperti kata Nabi SAW, di akhir zaman nanti banyak umatku tapi mereka sibuk dengan satu penyakit yang sangat berbahaya bagi mereka. Bertanya seorang sahabat, berapa jumlahnya? Apakah kami di saat itu ya Rasulullah? Jumlah kami sedikit. Tidak, kata Rasulullah, bal antum gutha ka gutha'is sail. Kata Rasulullah, bahkan kalian seperti banyaknya buih di lautan. Jumlah kalian saat itu sangat amat banyak sekali. Lalu kemudian berkata sahabat, lalu apa yang membuat kami terfitnah? Lalu apa yang membuat kami saling bunuh-bunuhan? Lalu apa yang membuat kami ya Rasulullah menderita saat itu? Kata Rasulullah, karena kalian mengindap satu penyakit. Penyakit itu bernama apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, dzakal wahan, al-wahnu. Apa itu al-wahan? Nabi menjelaskan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Penyakit al-wahan yang akhir zaman sudah dikatakan Nabi 1400 tahun lebih yang lalu, yaitu terlalu cinta dunia, hubbud dunya wa karahiyatul maut, terlalu takut dengan kematian. Terlalu cinta dunia dan terlalu takut dengan kematian. Maka orang soleh adalah orang yang selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, orang soleh di antara doa orang-orang soleh, mereka yang mengatakan, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, saya memohon padamu husnal khatimah, mati yang husnul khatimah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang hadir diberikan mati yang husnul khatimah. Mudah-mudahan semua yang hadir tidak dibutakan hatinya, tidak dibutakan matanya dengan dunia yang sementara. Justru mudah-mudahan yang semua yang hadir hari ini diberikan oleh Allah taufik hidayah agar terus mengejar akhirat, memanfaatkan jatah kehidupan di dunia untuk amal saleh, ibadah kebaikan dan bermanfaat sebanyak-banyaknya bagi orang lain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbawna shighara kama rabbayani saghira. Rabbana zalamna anfusana dhulumatin katsira fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا وأنت خير الرازقين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا صالحا مقبولا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في العراق، اللهم انصرهم في اليمن، اللهم انصرهم في كل مكان. اللهم انصرهم يا قوي يا عزيز. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.